Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fahayyakumullah jami'an. Nas'alullah ta'ala Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma urzuqna ilman nafi'a. Para akhwat dan al-ummahat yang Allah rahmati, jika kita kembalikan ke muqaddimah pelajaran kita bahwasanya fikih itu terbagi ke 4 pokok pembahasan yang utama: ibadah, muamalah, nikah, sama jinayah. Dan ibadah juga terbagi ke beberapa pembahasan: salat, puasa, zakat, dan haji. Alhamdulillah telah kita selesaikan pembahasan mengenai salat. Insyaallah dalam sesi ini akan kita bahas bab puasa. Nah, yang mana hal ini sesuai dengan urutan yang ditulis oleh sang penulis dari kitab sendiri, Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi rahimahullah ta'ala, wafat tahun 1144 Hijriah. Beliau mengatakan as-sawmu, puasa. Wa amma as-sawmu, adapun puasa, wa huwa tsalitsu min arkanil Islam, yang mana puasa itu adalah rukun ketiga dari rukun-rukun Islam yang 5. Fahuwa imsakun ma'rufun ala wajhin makhsusin. Selalu para ulama sebelum memasuki pembahasan inti, maka mereka akan meletakkan pengertian terlebih dahulu biasanya. Pengertian dari bab yang akan kita pelajari. Bahasa secara umum pengertiannya itu menahan. Menahan dari apa aja? Menahan dari perkataan. Untuk tidak berbicara dinamakan imsak, menahan. Seperti halnya ketika Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam, ketika membawa Nabi Isa kepada kaumnya, maka Siti Maryam diperintahkan untuk imsak, tidak berbicara. Maka menahan diri dari tidak berbicara itu juga dinamakan sebagai imsak, puasa. Sedangkan secara khusus definisi puasa yang sesuai dengan syariat kita adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa itu. Menahannya mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari disertai dengan niat. Maka dari itu ternyata puasa ini diwajibkan, diperintahkan oleh Allah, diturunkan syariatnya pada tahun kedua Hijriyah. Tahun kedua setelah hijrahnya Nabi Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah. Maka dari itu, karena Rasulullah wafat tahun 11 Hijriyah, maka Rasulullah berpuasa selama 9 tahun, 9 kali bulan Ramadan. 9 kali bulan Ramadan. Kemudian puasa yang merupakan rukun ketiga ini, sebagaimana salat fardu, salat Jumat, ada kategori-kategori yang mana jika kategori itu ada pada seorang manusia, maka dia wajib melakukannya. Pada puasa juga ada kategori-kategori yang mana jika hal ini ada pada diri kita, maka hukum puasa Ramadan wajib atas kita. Apa itu? Syarat wajib puasa dinamakan syarat wajib puasa. Pertama, dia orang Islam, beragama Islam. Maka tidak wajib bagi orang kafir di dunia, tapi di akhirat akan mendapatkan azab karena dia tidak melakukan puasa.
Kemarin sudah kita jelaskan kenapa kok tetap diazab karena meninggalkan puasa, karena meninggalkan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu. Karena memang kemarin sudah kita jelaskan setiap perintah dalam agama kita ini sejatinya tertuju kepada semua manusia. Setiap larangan juga tertuju pada semua manusia, baik dia mukmin, baik dia beriman maupun dia orang kafir. Baik dia beriman maupun orang kafir. Maka konsekuensi dari perintah kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Begitupun sebaliknya larangan, jika dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Maka kita orang Islam, karena kita sudah membuka kunci dari surga itu, yaitu bersyahadat, maka kita selamat. Sedangkan orang kafir, kunci paling atas, paling inti dari semua permasalahan ini, yaitu syahadat, belum dia buka. Maka dia akan tetap mendapatkan azab, dan kalaupun seandainya misalnya mereka ikut-ikutan tertarik misalnya berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mereka juga menahan diri, maka itu tidak terhitung, tidak sah dari mereka. Maka syarat wajib pertama puasa adalah dia beragama Islam, kemudian dia sudah balik, mencapai umur tertentu yang mana dia sudah diberikan tanggungan dari syariat. Bagi yang belum balik, anak-anak kecil, dari segi kewajiban belum wajib. Seandainya mereka nggak puasa pun, maka mereka nggak akan berdosa. Tetapi sebagaimana sholat, anak-anak kecil yang belum balik dibiasakan, diajarkan sholat di umur mereka 7 tahun. Dan jika di umur 10 tahun nggak jaga sholat, maka dibolehkan untuk memukul mereka, mendidik mereka dengan yang lebih keras lagi. Begitu juga puasa. Mulai dari umur 7 tahun, maka anak kecil ini sudah harus mulai dikenalkan dengan berpuasa. Dikenalkan puasa, rukun-rukunnya, mungkin disuruh dulu dicoba beberapa jam, misalnya menahan diri. 7 tahun udah kuat. Nah, intinya begitu, diajarkan, dibiasakan. Seperti sholat juga, kalau umur 10 tahun dan dia belum balik, belum juga berpuasa, maka sudah dibolehkan untuk mendidiknya dengan caranya agak lebih tegas lagi. Balik. Berakal, orang gila tidak wajib berpuasa. Mampu, maksudnya orang Islam ini balik berakal, dia tidak sedang sakit keras. Artinya dia mampu melaksanakan puasa. Tapi kalau lagi sakit, kalau seandainya berpuasa akan menambah sakitnya, atau bahkan mungkin kalau berpuasa akan menyebabkan dia meninggal dunia, maka tidak wajib berpuasa. Tapi kalau sakitnya sedikit-sedikit, pilek, misalnya sakit gigi atau sakit-sakit yang ringan, maka ini bukan sakit yang menjadi uzur. Yang menjadi uzur itu sakit-sakit yang keras, yang mengakibatkan kemudaratan pada diri kita. Jika kita berpuasa, maka kita dikasih keringanan. Islam balik, berakal, mampu, serta orang itu sedang bermukim, artinya tidak sedang bepergian jauh. Karena orang yang bepergian jauh diberikan keringanan untuk meninggalkan puasa. Orang yang bepergian sekitar jaraknya 83 km ke atas, maka dia dikasih keringanan untuk dibolehkan untuk tidak berpuasa. Dibolehkan. Tapi sebenarnya kalau dia mampu, lebih afdol baginya berpuasa. Kalau jaraknya masih sekitar 83 sampai 120-an, maka masih di afdol bagi mereka untuk berpuasa. Tapi kalau jaraknya udah jauh sekali, 130 km ke atas, maka yang afdol adalah berbuka. Maka intinya, jika semua ini ada pada diri kita, Islam, balik, berakal, mampu, mukim, maka puasa Ramadan wajib bagi kita. Sedangkan puasa-puasa lain, seperti puasa nazar, itu wajibnya karena kalau puasa Ramadan wajibnya karena datangnya Ramadan, sedangkan puasa nazar wajib karena kita sendiri yang menyebabkan itu wajib. Misalnya kalau saya lulus tahun ini dari universitas itu, maka saya akan berpuasa. Maka itu wajib dengan bernazar. Intinya secara umum dasarnya
syarat wajib berpuasa secara umum adalah yang 5 ini. Islam, balik, berakal, mampu, serta mukim. Dari pengertian puasa tadi, menahan diri sampai akhir, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwasanya rukun puasa itu ada 2. Pertama, berniat. Kedua, menahan diri. Sudah, 2 ini aja. Berniat, kemudian menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Maka inilah yang kita lakukan ketika puasa. Inilah rukun intinya ketika kita berpuasa. Niat. Pertama berniat. Ternyata niat ini perlu kita rincikan sedikit. Teman-teman sekalian, kalau kita ingin melakukan puasa yang wajib, seperti puasa Ramadan, maka ada 2 hal yang wajib kita lakukan. Ada 2 hal yang wajib kita lakukan. Kalau puasanya puasa wajib, maka seperti Ramadan misalnya, maka dalam mazhab Syafi'i, kita wajib berniat setiap hari, setiap malam. Malam pertama, malam kedua, setiap malam kita wajib berniat. Karena tiap-tiap hari puasa itu di bulan Ramadan adalah ibadah yang merdeka, terpisah dari hari sebelumnya, gitu istilahnya, mustaqil, tidak bersambung. Ke 30-an hari ini tidak bersambung, tapi dia hari per hari itu terhitung satu ya puasa. Maka wajib untuk meniatkan diri untuk berpuasa setiap harinya. Kemudian di puasa wajib ini niatnya mesti dan wajib kita lakukan di malam hari. Berniat itu mesti di malam hari. Nah, waktu malam itu kapan sih? Dalam syariat kita kapan waktu malam itu? Ternyata malam itu terhitung dari sejak terbenamnya matahari hingga sebelum terbitnya waktu subuh, maka itulah yang dinamakan malam. Maka silahkan berniat di antara waktu-waktu itu. Kalau di bulan Ramadan misalnya ba'da tarawih, atau pokoknya di waktu malam, maka itulah waktu kita berniat. Sedangkan kalau kita berniatnya baru terniat puasa setelah subuh, maka belum terhitung sah puasa kita di hari itu. Sedangkan puasa sunnah, dari segi niat ini tidak mesti kita berniat dari malam. Boleh kita meniatkan puasa sunnah ini setelah subuh, di pagi-pagi hari. Bahkan waktunya panjang. Sampai sebelum masuk waktu zuhur, kita masih boleh meniatkan puasa sunnah. Suatu hari Rasulullah SAW mendatangi Aisyah radhiyallahu anha menanyakan, apakah kita punya makanan? Kata Aisyah, tidak. Idzan inni shaim, berarti aku berpuasa. Dan itu Rasulullah berpuasanya mengatakan itu setelah terbitnya waktu subuh di pagi hari. Allahu alam di jam berapa pastinya, tapi setelah subuh. Maka dari sana diambillah hukum bahwasanya puasa sunnah tidak mesti dari malam. Boleh meniatkan diri untuk berpuasa sunnah sejak pagi hari dan waktunya terus ada sampai sebelum waktu zuhur. Silakan. Kalau misalkan jam 10 pagi teringat untuk puasa sunnah, maka silakan. Tafadhol untuk berniat. Tapi dengan syarat dari setelah subuh, sebelum kita berniat. Anggaplah kita misalnya berniatnya jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Syarat kita sah puasa sunnahnya adalah dari ba'da subuh sampai jam 10 ini kita belum pernah makan dan minum. Belum pernah melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Suami istri misalnya belum pernah berhubungan kelamin dari subuh sampai jam 10 ini. Maka kalau dia berniat jam 10 pagi itu maka sah. Intinya niat puasa, kalau puasanya puasa wajib maka harus niat setiap hari dan harus dilakukan di malam hari. Rasulullah SAW mengatakan
fima ma'nahu la siyama liman lam yubayyitin niyata minal laili. Tidak ada puasa bagi orang yang belum meletakkan niatnya di malam hari. Sedangkan puasa sunnah nggak mesti dari malam hari, boleh dari sejak subuh dan waktunya berlangsung terus sampai sebelum zuhur. Dengan syarat belum pernah melakukan hal yang membatalkan puasa. Apa pembatal puasa itu? Pertama adalah al-aklu, at-ta'amu wasyarab, makan dan minum. Tentunya makan dan minum dengan sengaja. Kemudian al-jima', berhubungan kelamin di siang hari bulan Ramadan. Baik zina maupun dengan pasangan yang halal. Maka ini membatalkan puasa. Dan nanti akan mengakibatkan namanya kafar. Kita kena denda bagi yang suami istri atau orang yang berhubungan kelamin di siang hari bulan Ramadan dan dia tahu akan keharaman itu, maka dia akan mendapatkan dosa tentunya dan akan dikenakan kafarah, membayar denda yang sangat berat sampai berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nanti akan banyak akibat dari berhubungan kelamin di siang hari bulan Ramadan ini. Kemudian di antara pembatal puasa adalah, ini mohon maaf atas bahasanya, al-istimna'u bimubasyaratin, mengeluarkan mani. Baik perempuan maupun laki-laki. Mengeluarkan mani bimubasyarah dengan menyentuh kelamin. Tentu dia umumnya kalau mengeluarkan mani maka umumnya dengan menyentuh kelamin. Tapi seandainya ada orang yang di siang hari bulan Ramadan keluar maninya tapi tidak dengan cara menyentuh kelamin. Misalnya jika dia memikirkan perkara-perkara yang mengundang syahwat kemudian ternyata keluar mani, maka ini tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan itu adalah jika mani keluar dengan memegang kelamin. Adapun orang yang berpikir jorok kemudian tanpa menyentuh kelamin misalnya keluar, maka tidak membatalkan puasa. Begitu juga orang yang mimpi basah, yang tidur di siang hari misalnya kemudian mimpi basah, maka tidak membatalkan puasa. Sedangkan perempuan dengan ini tidak tergambar pada perempuan ya, masturbasi di siang hari bulan Ramadan itu. Karena dengan memasukkan sesuatu benda aja ke dalam kelamin perempuan di siang hari bulan Ramadan, maka itu sudah membatalkan puasa. Kemudian yang keempat, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Ini membatalkan puasa dengan sengaja. Adapun jika enggak sengaja karena mabuk misalnya, kemudian tiba-tiba muntah, maka ini tidak membatalkan puasa. Man zara'ahu qai'un fala qada'a alaihi. Atau kama qala sallallahu. Barang siapa yang muntah enggak sengaja, maka dia tidak batal puasanya, otomatis tidak akan mengqadanya. Wa man istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang sengaja memuntahkan yang ada di perutnya, falyaqdi, maka dia harus mengqadha puasanya. Inilah secara umum pembatal puasa. Al-akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa min tamamis shaumi kafrul jawarih amma yakrahuhu Allah taala. Di antara kesempurnaan puasa adalah menahan anggota tubuh dari semua yang Allah tidak suka. Baik itu mata, maupun lisan, maupun hati, dan lain sebagainya, pendengaran. Untuk menyempurnakan puasa kita, maka hendaklah kita menjaga semua anggota badan itu dari hal-hal yang Allah tidak sukai. Karena bisa jadi betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar saja. Wa min tamamis shaumi taharril iftari ala halalin. Di antara kesempurnaan puasa adalah selalu berusaha terus berbuka dengan yang halal, dengan makanan yang halal, bukan makanan hasil curian, bukan makanan hasil
rampokan misalnya dengan yang halal. Kemudian juga wa adamul istiksari minal akli, di antara bentuk kesempurnaan puasa tidak terlalu banyak makan, baik ketika sahur maupun ketika berbuka. Karena ketika berbuka jika banyak makan maka akan bisa mengakibatkan kepada rasa malas dan beratnya kita melakukan qiyamul lail. Sedangkan ketika sahur banyak makan bisa sedikit mengurangi hikmah dari berpuasa itu. Kemudian penulis mengatakan wayan bagi al-istiksaru minas shaumi la siyamal ayyamul fadilah fi syar'i wallahu a'lam wa billahi taufiq. Disunnahkan bagi kita memperbanyak puasa apalagi pada hari-hari yang Allah berikan keutamaan pada hari-hari itu. Puasa sunnah kita bisa bagi kepada 3 pembagian berikut. Ada puasa sunnah yang berulang tiap tahun. Ada puasa sunnah yang berulang tiap bulan. Dan ada yang berulang tiap pekan. Di antara yang berulang tiap tahun, ada puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan. Setelah Ramadan, udah bisa dimulai dari tanggal 2 Syawal. Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shoma ad-dahra. Atau kama qala sallallahu, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia ikutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa sepanjang tahun. Karena satu hari diganjar 10 pahala, sebulan penuh kali 10, 300 pahala. Tambah 6 Syawal kali 10, 60 pahala. 300 kali 60, 300 tambah 60, 360, dan itulah jumlah hari yang ada dalam setahun menurut perhitungan tahun Hijriah. Maka seakan-akan puasa sepanjang tahun, setahun penuh. Dan jika kita lakukan tahun demi tahun, maka kita seakan-akan berpuasa sepanjang tahun. Yang kedua yang berulang tiap tahun adalah puasa Tasu'a, puasa tanggal 9 bulan Muharram. Asyura, puasa tanggal 10 bulan Muharram. Puasa Arafah, puasa tanggal 9 di bulan Zulhijjah sebelum hari raya Idul Adha. Dan juga disunahkan berpuasa sejak tanggal 1 dari bulan Zulhijjah itu sudah dianjurkan kita berpuasa. Tidaklah ada hari yang Allah lebih cintai amal soleh di hari itu kecuali hari-hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian ada yang berulang tiap bulan, puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan Hijriah. Dan kalaupun nggak sempat di tanggal itu, maka sesungguhnya di hari apapun di bulan-bulan Hijriah ini, pokoknya 3 hari setiap bulan itu sudah sunnah, sudah juga sunnah. Maka Abu Hurairah mengatakan, "Ausani khalili bisalasin." Sahabatku, kekasihku Rasulullah SAW berwasiat kepadaku 3 perkara. Di antaranya adalah an asuma salasata ayyamin min kulli syahrin. Aku berpuasa 3 hari di setiap bulan. Dan pada hadis itu Abu Hurairah tidak menyebutkan secara rinci tanggal berapa aja. Maka boleh kita berpuasa di hari apa aja. Kalau belum sempat di Ayyamul Bid, tapi di Ayyamul Bid lebih afdal. Di antara yang berulang tiap pekan, ada puasa sunnah yang berulang tiap pekan, yaitu puasa Senin dan puasa Kamis. Wallahu a'lam wa billahi taufiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita dan karib kerabat kita pada bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Yang insyaallah akan datang dalam beberapa bulan lagi. Al-akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masuk kita pada rukun Islam yang selanjutnya, yaitu mengenai zakat. Zakat ini sebenarnya termasuk agak panjang pembahasannya, tapi secara umum akan kita bahas dalam beberapa poin berikut. Zakat yang merupakan rukun keempat dari rukun-rukun Islam
adalah sebuah ibadah dalam bentuk mengeluarkan harta, dan harta yang dikenai zakat itu ternyata harta yang khusus. Harta kalau kita definisikan itu luas pengertiannya. Uang itu harta, pakaian, semua aset, rumah, mobil, dan sebagainya itu harta. Tetapi ternyata harta yang dikenai zakat itu enggak semua yang kita miliki, melainkan hanya pada 5 kategori harta saja yang nanti akan kita sebutkan. Secara umum, zakat ini ada 2. Ada zakat harta, ada zakat badan. Zakat harta, inilah zakat yang merupakan rukun Islam. Sedangkan zakat badan yang masyhur, yang kita kenal dengan zakat fitri, ini zakat yang hubungannya dengan badan, bukan dengan harta. Yang kita keluarkan di akhir bulan Ramadan. Sedangkan yang menjadi rukun Islam ini adalah zakat harta. Dari seluruh harta yang kita punya, ternyata yang wajib kita zakatkan cuma 5 kategori saja. Pertama, emas, perak, dan uang. Ini naqdain, alat tukar. Zaman dahulu alat tukar adalah emas dan perak. Zaman sekarang berarti uang juga dikenai zakat. Kemudian ternak, hewan ternak dikenai zakat. Tetapi ternyata enggak semua ternak. Cuman 3 jenis binatang saja. Unta, sapi atau kerbau, terakhir domba atau kambing. Berarti ayam tidak, kuda tidak, lagi burung tidak, ternak. 3 saja, unta, sapi atau kerbau, kemudian kambing atau domba. Yang ketiga yang dikenai zakat adalah barang dagangan, perniagaan. Barang-barang yang kita jadikan untuk wirausaha, ini ada zakatnya dan ada cara penghitungannya masing-masing secara khusus. Kemudian yang keempat adalah barang tambang dan harta temuan. Misalnya ada orang yang menambang emas, orang perorangan, maka jika dia memenuhi kriteria yang akan kita sebutkan, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Harta temuan juga, yang mungkin masyhur di kita harta karun. Harta temuan, seandainya seseorang menggali tanah, menggali sumur misalnya, tiba-tiba di kedalaman tertentu mendapatkan emas, maka wajib dizakatkan jika nanti memenuhi kriterianya. Terakhir, harta yang dikenai zakat adalah buah-buahan dan biji-bijian. Dan juga ternyata nggak semua buah. Buah-buahan yang dikenai zakat itu cuma 2 kategori saja. Kurma dan anggur. Kurma dan anggur saja. Apel tidak, jeruk tidak. Cuma kurma dan anggur saja. Kemudian kategori biji-bijian yang dikenai zakat adalah biji-bijian yang merupakan itu makanan pokok kita, seperti beras, gandum, misalnya, jagung. Pokoknya makanan pokok yang dengannya kita hidup, yang menjadi makanan inti. Kalau di Indonesia berarti beras. Maka inilah 5 harta yang dikenai zakat. Kita bahas sedikit satu persatu. Semoga waktu masih tersisa. Emas. Nah, inilah pembahasan mengenai emas. Pertama, nisab. Maksudnya adalah nisab ini merupakan sebuah ukuran yang mana jika emas kita sampai mencapai ukuran tersebut, maka baru dia dikenai kewajiban zakat.
Berapa ukuran emas? Yaitu 85 gram emas murni 24 karat. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai emas dengan takaran 85 gram murni 24 karat, maka dia akan dikenai zakat. Kedua, perak. Perak ini agak karena harganya jauh dari emas, maka nisabnya 595 gram. Sedangkan uang, maka ini nisabnya sama dengan nisab emas. Barang siapa yang memiliki uang setara dengan harga 85 gram emas, maka wajib baginya menzakatkan hartanya. Allahu alam hari ini berapa 1 gram emas? Sepertinya sekitar 900.000 atau kurang sedikit. Allahu alam hari ini. Allahu alam. Dan ada syarat kedua namanya, yaitu haul. Apa ini haul? Haul ini artinya 1 tahun. Berlalunya 1 tahun. Emas 85 gram tadi, ternyata ketika harta kita sampai 85 gram, dia nggak wajib kita zakatkan di waktu itu. Tetapi tunggu dulu setahun penuh. Setelah harta kita mencapai 85 gram emas, maka kita tunggu dulu setahun penuh, maka di tahun setelah sampai setahun, baru dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau belum sampai setahun, misalnya tanggal 1 Januari 2021, kita mempunyai 85 gram emas. Dan jika jumlah ini terus berlanjut sampai setahun ke depan, 1 Januari 2023, maka baru dikenai zakat. Tetapi kalau di tengah jalan dia berkurang, kita belanjakan dia sehingga tahun depan, sehingga sisa 80 gram misalnya, maka tidak dikenai zakat. Kapan dikenai zakat? Kalau dia di akhir tahun jumlah emas yang kita punya ini tetap nilainya 85 terus, tetap atau bertambah. Begitupun dengan uang. Berapa jumlah zakat, berapa kadar zakat yang harus kita tunaikan? Untuk emas dan teman-temannya, jumlah zakatnya adalah 2,5%. Kenapa dia angkat tangan? 2,5%. Misalnya, anggap saja 1 gram emas harganya 1 juta. Berarti 85 gram, 85 juta. Berapa kadar yang kita zakatkan? Adalah 85 juta kali 2,5%, dapatlah 2.125. Ini salah tulis. 2.125.000 rupiah. Sedikit jika dibandingkan dengan jumlah harta keseluruhan, 85 banding 2 juta, ini kan sedikit sebenarnya. Tetapi disitulah ujian dari zakat ini untuk orang-orang yang punya harta. Banyak zakatnya 25%. Tapi kalau dibanding dari harta yang dia punya, ini sedikit sebenarnya. Inilah untuk emas dan uang. Kemudian hewan ternak, ini sifatnya ini bukan hafalan mungkin, atau memahaminya dengan membaca. Hewan ternak, unta, nisabnya adalah 5 ekor. Maksudnya kalau seseorang punya 5 unta, baru dikenai zakatnya. Tapi kalau dia punya 4 unta, 3, 1, maka dia nggak akan dikenai zakat. Kapan terhitung dia diwajibkan zakat? Kalau dia punya 5 ekor unta. Kalau sapi 30. Kalau kambing 40 ekor. Kalau orang punya binatang ternak dengan jumlah segini, maka sudah dimulai haulnya, sudah mulai ada kemungkinan dia
wajib mengeluarkan zakat. Dan juga disyaratkan haul. Misalkan hari ini kita membeli 30 kambing, 30 sapi. Bukan hari ini wajib kita keluarkan zakatnya, tapi tunggu setahun dulu, tunggu 1 haul. Tunggu sampai berlalu 1 tahun terlebih dahulu atas harta itu, baru dikenai zakatnya kalau jumlahnya tetap segitu terus sepanjang tahun. Haul. Berapa yang harus kita keluarkan kalau unta? Ini mungkin jarang di Indonesia. Unta zakatnya adalah 1 ekor kambing yang berumur 2 tahun. Kalau sapi, 1 anak sapi umur 1 tahun. Kalau kambing yang kita zakatkan adalah 1 ekor kambing umur 2 tahun. Kalau di antara 40 tadi itu ada 1 kambing umur 2 tahun, maka zakatkan. Tapi kalau tidak ada, maka kita wajib membeli dengan harta kita 1 kambing, kemudian kita zakatkan. Boleh tidak aku hitung zakat walau kurang dari 50 gram? Insya Allah akan kita selesaikan sedikit lagi, akan kita jawab insya Allah pertanyaannya. Kemudian kita berpindah ke berikutnya, perniagaan. Maksud dari zakat perniagaan ini adalah barang-barang yang kita jadikan alat bisnis. Misalkan ada orang yang berbisnis, misalnya mobil, berbisnis mobil atau sepeda motor. Maka misalkan dia memulai bisnisnya itu pada 1 Muharram 1440 Hijriah. Kita hitung dengan hitungan Hijriah. 1 Muharram 1440 Hijriah. Maka ketika datang 1 Muharram 1441 Hijriah, maka dia wajib menghitung barang dagangan sekarang yang masih belum terjual. Misalkan dia punya toko sepeda motor, di tokonya itu ada misalnya 10 sepeda motor. Kalau dihitung-hitung ternyata nilai jualnya akan sama dengan 85 gram emas. Karena dia juga punya nisab. Nisabnya sama dengan nisab emas, 85 gram. Nah, jika barang dagangan kita yang ada di toko itu atau yang kita jual itu yang belum laku itu sampai nilainya dengan 85 gram emas, maka dikenai zakat. Tapi kalau nggak sampai, maka tidak dikenai zakat. Jumlah zakatnya 2,5% juga. Kemudian barang tambang dan harta temuan. Barang tambang dan harta temuan. Ternyata nggak sembarang barang tambang yang dikenai zakat. Cuman yang barang tambang yang berupa emas atau perak saja. Sedangkan yang berupa besi atau bahkan minyak ini nggak dikenai zakat. Dan disyaratkan zakat kalau kadar barang temuan yang kita temui itu atau barang tambang itu mencapai 85 gram emas. Dan tidak ada haulnya. Kapan kita dapatkan? Langsung hari itu dikenai zakat. Kadar zakatnya adalah kalau dia barang tambang, zakatnya 2,5%. Kalau dia barang temuan, ini paling banyak zakatnya 20%. Karena itu sebuah keberuntungan bagi kita. Tiba-tiba kita dapatkan harta banyak, maka juga sebanding dengan jumlah zakat yang akan kita keluarkan. Kemudian terakhir adalah zakat tumbuh-tumbuhan. Kita beralih ke sini, buah-buahan dan biji-bijian. Tadi kita bahas bahwasanya biji-bijian yang dimaksud itu biji-biji yang dijadikan bahan pokok seperti beras, gandum. Sedangkan buah-buahan adalah yang hanya berupa kurma dan anggur saja. Apel nggak masuk, pisang nggak masuk. Kemudian juga tidak disyaratkan haul. Kapan kita panen?
kapan kita panen, dan dia ketika panen itu mencapai nisab sekitar 650 kg, maka langsung di hari itu kita keluarkan zakat. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Maka keluarkanlah haknya di hari kita memanen hasil panenan itu. Berapa yang kita keluarkan? Yang kita keluarkan adalah kalau perkebunan kita, kalau sawah kita itu pengairannya dari hujan langsung, nggak perlu kita bikin motor air, nggak perlu kita irigasi, maka ini zakatnya agak besar, 1/10. Berarti 1/10 kali 650 kg misalnya 65 kilo. Sedangkan jika pengairannya butuh biaya, maka jumlah zakatnya 1/20, sekitar 32,5 kg kalau nisabnya 650 gram. Ini kilogram. Sepertinya tentang zakat ini memang agak perlu didalami lebih detail, dan ini hanya sebatas gambaran umum saja, dan mungkin karena juga kita sebenarnya membahas kitab yang dasar, maka rasanya ya kalau kita ingin mendalami maka sepertinya perlu daurah khusus tentang zakat. Begitu mungkin juga puasa seperti itu, puasa mumpung Ramadan mau tiba, maka juga kalau kita mendalami bagusnya ada daurah khusus. Sedangkan ini sekarang kita membahas fikih secara umum, ibadah secara umum. Makanya kita hanya bisa memaparkannya seperti ini saja. Sedikit lagi zakat fitri. Mungkin ini kan kita bahas atau enggak? Zakat fitri. Secara ringkas. Zakat fitri, zakat fitrah adalah zakat yang berhubungan dengan badan. Zakat yang berhubungannya dengan badan. Maka zakat fitrah ini hukumnya wajib dikeluarkan oleh orang Islam. Selama dia orang Islam, maka dia dikenai zakat fitri. Baik dia kecil, udah besar, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Dikenai zakat fitrah. Kemudian syarat keduanya adalah orang Islam tadi di akhir Ramadan dia mempunyai makanan yang melebihi yang dia butuhkan. Makanan yang dia punya lebih dari yang dia butuhkan untuk dikonsumsi di hari raya dan di malam harinya. Maka seandainya misalnya seseorang butuh 5 kilo beras untuk dikonsumsi di hari raya dan di malam harinya, maka jika dia mempunyai di 10 kilogram, berarti dia ini sudah dikategorikan wajib zakat fitri karena dia mempunyai makanan yang lebih dari kebutuhannya. Maka dia wajib mengeluarkan zakat. Dan begitu juga lebih dari yang akan dikonsumsi oleh keluarganya, seandainya dia sebagai orang yang seperti bapak misalnya. Maka wajib mengeluarkan zakat jika makanan itu lebih dari kebutuhan pribadi dan juga lebih dari kebutuhan orang-orang yang wajib kita nafkahi. Kemudian syarat ketiga adalah seseorang itu mendapatkan sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian dari bulan Syawal. Maksudnya dia sempat hidup di dua waktu. Sempat hidup di bulan Ramadan dan juga sempat hidup di bulan Syawal. Dia mendapati 2 bulan ini, Ramadan sama Syawal. Adapun orang yang hidup dari awal Ramadan kemudian tiba-tiba sebelum azan maghrib tanggal 30 Ramadan meninggal dunia, maka dia belum mendapatkan bulan Syawal. Maka dia tidak termasuk ke kategori ini, tidak mendapatkan Syawal, maka enggak wajib zakat fitrah. Begitupun orang yang lahir setelah terbenamnya matahari hari terakhir Ramadan. Azan maghrib, lahir bayi, maka bayi ini juga tidak dikenai kewajiban zakat fitrah.
karena dia belum mendapatkan Ramadan. Maka inilah ketentuan zakat fitrah. Orang Islam kemudian makanan yang dia punya melebihi dari yang dia butuhkan, kemudian dia mendapati 2 waktu. Berapa yang kita keluarkan? Sekitar 2,5 kg sampai 3 kg dari makanan pokok ya, tempat kita tinggal. Beras seperti kalau di Indonesia. Takarannya sekitar 2,5 sampai 3 kg beras. Mazhab Syafi'i kita wajib mengeluarkan zakat dalam bentuk beras. Sedangkan yang membolehkan dalam bentuk uang mazhab Abu Hanifah. Kemudian pembahasan kita yang terakhir adalah orang-orang yang berhak menerima zakat atau yang dikenal dengan mustahik, orang-orang yang berhak menerima zakat. Zakat wajib ditunaikan kepada 8 golongan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. 8 golongan. Fakir, miskin, kemudian amil zakat, orang yang bertugas mengumpulkan zakat, membagikannya, menghitungnya. Mu'allaf, orang yang baru masuk Islam sedangkan hatinya agak masih belum kuat. Hatinya masih agak lemah. Maka diberilah dia zakat supaya hatinya teguh. Kemudian hamba sahaya, ini kemungkinan pada hari ini tidak ada lagi. Kemudian yang keenam, orang yang berhutang. 7, fi sabilillah, orang yang sedang berjihad, berperang di jalan Allah. Terakhir adalah ibnu sabil, orang yang sedang melakukan perjalanan, kemudian tiba-tiba di tengah perjalanan bekalnya habis. Pas dia nyampe di daerah kita misalnya, dia datang dari jauh, pas dia nyampe di daerah kita, dia habis bekalnya, maka dia wajib diberikan bekal itu dari zakat ini. Ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, baik zakat harta tadi maupun zakat fitrah ini. Kemudian disyaratkan juga adalah orang yang 8 asnaf ini, 8 kategori ini merupakan orang Islam dan merdeka, bukan orang budak. Ada beberapa golongan yang tidak boleh diberikan zakat kepadanya, yaitu keturunan Rasulullah SAW, Ahlul Bait, baik dari Bani Hashim maupun dari Bani Al-Muttalib. Allah Ta'ala a'lam. Inilah secara umum pembahasan kita mengenai zakat. Ada tadi zakat harta, ada zakat fitrah, kemudian siapa aja yang berhak menerima zakat, dan siapa aja yang tidak boleh menerima zakat. Allah Ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kita coba membaca tadi